Labaik Allahumma labaik. Labaik la syarika laka labaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bismillah ya Allahumma ya Allah ya Allah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duyuf Rahman, jamaah umroh Al-Haram yang dirahmati Allah. Betapa indahnya jika kita mengingat kembali sejarah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang dimuliakan Allah, yang kelak memberi syafaat kepada kita, insya Allah. Para jamaah umroh Al-Haram yang dikasihi Allah, sesungguhnya tiada tempat yang lebih afdol untuk berbulan madu, untuk berziarah, melainkan di 3 masjid. Salah satunya ialah Masjid Nabi atau disebut dengan Masjid Nabawi. Dalam sebuah riwayat disebutkan, telah menceritakan kepadaku Amru an-Nakid dan Zuhair bin Harb, semuanya dari Ibnu Uyainah. Amru berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Az-Zuhri, dari Sa'id, dari Abu Hurairah, hingga sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, janganlah kalian bersusah payah melakukan perjalanan jauh, kecuali ke 3 masjid, yaitu masjidku ini, Masjid Nabawi di Madinah, Masjidil Haram di Mekah, dan Masjid Al-Aqsa. Dan telah menceritakannya kepada Abu Bakar bin Abu Syaibah. Telah menceritakan kepada kami Abdul A'la dari Ma'mar, dari Az-Zuhri dengan isnad ini. Hanya saja dia menyebutkan diperbolehkan untuk bersusah payah mengadakan perjalanan jauh ke 3 masjid. Percaya atau tidak, pernah suatu ketika terdapat 4 imam yang bersolat serentak di dalam masjid ini pada waktu yang sama. Imam ini mengiringi makmum mazhab masing-masing, yaitu Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Mengimami sholat di Masjid Nabawi secara terpisah pada waktu yang sedikit berbeda dan tempat yang berbeda. Namun kini hanya 1 sholat berjamaah yang diselenggarakan di Masjid Nabawi yang dipimpin oleh imam dari mazhab Hambali. Semoga kita bertambah mencintai Rasulullah dan mencintai sunnahnya. Duyuf Rahman, jamaah umroh Al-Haram yang dirahmati Allah. Tayangan berikut ini akan membawa Anda para jamaah melihat, melawat lebih dekat, menyaksikan gambar kubur makam Nabi, yakni sebelum lokasi ini adalah area rumah Siti Aisyah radhiyallahu anhu, rumah Siti Fatimah radhiyallahu anhu, dan Raudhah, area Masjid Nabawi pertama kali yang digunakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk beribadah, memimpin sholat, dan menerima wahyu. Raudhah merupakan salah satu bagian penting yang kini menjadi bagian dari Masjid Nabawi. Kawasan ini disebut dengan mihrab tahajud. Dikatakan mihrab tahajud karena Nabi melaksanakan sholat tahajud di area tempat ini. Kini kawasan tempat ini sudah ditutup, tidak terlihat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat tahajud berjamaah bersama Ashabus Suffah atau disebut dengan Ahli Suffah. Tempat ini berada di belakang kediaman Siti Fatimah. Suffah berarti tempat berteduh.
sahabat Nabi yang miskin dan tidak memiliki rumah bertempat tinggal di Sufah. Di sini mereka mendapatkan pendidikan tentang Islam dan mengamalkannya. Jika Anda berjalan dari tiang Aisyah, berlawanan dengan arah kiblat, Sufah berada setelah tiang kelima. Namun setelah Nabi memperluas masjid pada tahun ke-7 Hijriah, Sufah dipindah sekitar 10 meter ke arah timur, seperti yang tergambar pada denah Masjid Nabawi. Duyufur Rahman, jamaah umroh Al-Haram yang dirahmati Allah. Ini adalah rumah Siti Fatimah Az-Zahrah dan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ini adalah pintu masuk menuju rumah Siti Fatimah Az-Zahrah. Dan ini adalah katil atau tempat tidur atau ranjang Siti Fatimah Az-Zahrah. Nabi sering melaksanakan sholat tahajud di tempat ini, di dalam rumah Siti Fatimah. Tempat ini sering disebut atau dikenal dengan Mihrab Fatimah. Ini adalah 2 pintu masuk menuju makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kedua sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini adalah kaligrafi Arab bertuliskan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya, dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Berikut ini ada tanda gambar 3 kotak tersusun secara horizontal atau sejajar. Ini sebagai tanda bahwa di sebelah kanan lurus sejajar dengan kepala makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tengah lurus sejajar dengan kepala makam sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan sebelah kiri lurus sejajar dengan kepala makam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Perhatikan gambar dalam video ini. Ini adalah makam suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan 2 sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Garis kotak berwarna merah adalah makam suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan 2 sahabatnya. Makam suci ini dulunya adalah rumah Siti Aisyah radhiyallahu anhu dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tempat ini dibangun oleh Umar bin Abdul Azizi dari batu hitam pada tahun 91 Hijriah. Dalam gambar video ini terdapat 5 lubang makam. Kubur, makam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Asalnya seperti ini, rata dengan tanah. Dalam gambar terletak di ujung kanan atas sebagaimana arah panah. Berikutnya adalah makam Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian, makam Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. 2 makam lainnya, sebelah kiri bagian atas dan bawah. Makam ini masih kosong. Dalam sebuah riwayat disebutkan, tempat makam ini disediakan untuk pemakaman Imam Mahdi radhiyallahu anhu atau Nabi Isa alaihi wasallam. Hal ini ada 2 kemungkinan, yaitu berada lurus dengan makam Rasulullah atau berada di belakang makam Sayyidina Umar bin Khattab. Duyufur Rahman, jamaah umroh Al-Haram yang dirahmati Allah. Sebagaimana disebutkan, Fathah Bari meriwayatkan dari Rija bin Haywah,
bahwa Sultan Walid bin Abdul Malik menulis surat kepada Umar bin Abdul Aziz untuk membeli semua rumah istri Nabi dan juga masjid Nabi untuk pembesaran masjid. Akhirnya semua dinding ini diruntuhkan kecuali rumah Siti Aisyah radhiyallahu anhu. Dan semua makam akhirnya terlihat. Makam tersebut rata dengan tanah berpasir dan merata begitu saja. Qasim ibnu Muhammad ibnu Abu Bakar radhiyallahu anhu meriwayatkan dalam kitab Sunan Abu Daud, saya melawat Siti Aisyah radhiyallahu anhu dan memohon untuk melihat ketiga makam. Saya dapati makam tersebut tidak terlalu tinggi dan juga tidak rata dengan tanah. Saya juga melihat makam tersebut ditutupi oleh tanah kemerah-merahan. Semasa Sultan Qaitabai 878 Hijriah, dia melantik Samhudi untuk masuk ke makam suci tersebut guna membersihkan dan memperbaiki. Samhudi kemudian berkata, semua makam ketiga-tiganya hampir rata dengan tanah. Satu kubur sedikit agak naik dari lantai. Kemungkinan itu adalah makam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Semua makam ditutupi dari tanah biasa. Tanda berikutnya lagi adalah bulatan di lantai tersusun sejajar horizontal, berada di sebelah makam suci. Tanda bulatan paling besar, lurus sejajar dengan kepala makam Rasulullah. Dua bulatan berikutnya, tengah lurus sejajar dengan kepala Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan bulatan sebelah kiri, lurus sejajar dengan kepala makam Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di makam dari sisi arah kiblat terdapat pembatas berlubang. Jarak dari pembatas berlubang ke makam suci kira-kira 10 kaki atau setara dengan 3,048 meter. Lubang yang terdapat dalam pembatas besi dengan bingkai paling besar tersebut adalah lurus sejajar dengan kepala makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketebalan bangunan dari batu hitam yang mengelilingi makam suci kurang lebih 1 meter, seperti yang terdapat di Ka'bah. Dinding yang terdapat dalam makam suci ini, model bangunan sebagaimana dalam garis berwarna merah, dan rumah Siti Aisyah radhiyallahu anhu telah dibangun oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada tahun 91 Hijriah. Pada tahun 654 Hijriah, pertama kalinya terjadi kebakaran yang mengakibatkan struktur masjidnya runtuh. Pada tahun 678 Hijriah, Al-Zahir Baibars membangun kembali kedua tembok dinding tersebut. Dinding paling luar ini dibangun setelah terjadi kebakaran untuk kedua kalinya yang disebabkan oleh sambaran petir kilat ke menara masjid, dan muazin, petugas yang mengumandangkan azan, meninggal dunia saat itu juga. Sultan Qaitabai ketika itu pada tahun 1481 Masehi atau 886 Hijriah kembali membangun semua ketiga dinding tersebut. Lantai berwarna hijau ini adalah area kawasan Raudhah. Rasulullah bersabda, antara mimbarku dan rumahku ada taman dari taman-taman surga, dan mimbarku di atas telagaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Garis kotak berwarna merah ini adalah batas area kawasan Raudhah berukuran 22 x 15 meter.
Duyufur Rahman, jamaah umroh Al-Haram yang dirahmati Allah. Ada banyak tempat-tempat penting bersejarah di area kawasan Raudhah, di antaranya Tiang Sarer. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf di tempat ini dan sering tidur di lokasi ini ketika beriktikaf. Saat beriktikaf, baginda Rasulullah beralaskan kepingan kayu. Berikutnya Tiang Wufud, Delegates. Lokasi ini tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu kedatangan delegasi pembesar Arab untuk bertemu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiang Ali. Tiang ini adalah lokasi tempat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan para sahabat mengawal untuk menjaga keselamatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kini ketiga tiang ini tidak terlihat, tertutup oleh pembatas paling luar yang menutupi makam suci. Green Dome atau dikenal juga dengan Kubah Hijau. Kubah ini dibangun oleh Sultan Mahmud II pada tahun 1817 Masehi dan dicat hijau pada tahun 1837 Masehi. Kubah ini dibuat dari batu hitam dan dibalut batu putih. Dibangun pada tahun 881 Hijriah oleh Sultan Ashraf Kaitabai. Ruang ini dalam kotak merah ini digagas oleh Al-Zahir Baibars pada tahun 678 Hijriah. Dan area ruang ini masih dipertahankan hingga saat ini. Ini adalah mihrab atau tempat imam yang digunakan pada zaman Rasulullah. Karena perluasan masjid, mihrab yang digunakan sekarang berada di depan mihrab terdahulu dengan jarak sekitar 10 meter. Ini adalah mimbar yang digunakan untuk berkhutbah sejak zaman Rasulullah sampai sekarang. Mimbar ini menjadi batas sebelah kanan area kawasan Raudhah. Pada zaman Rasulullah, kondisi mimbar hanya terdiri dari 3 anak tangga dan tinggi kurang lebih setengah meter. Mimbar yang ada sekarang dibuat oleh Sultan Murad III dari dinasti Utsmaniyah pada tahun 998 Hijriah. Tiang ini disebut Tiang Taubat atau dikenal juga dengan nama Tiang Abu Lubabah. Sahabat Nabi Abu Lubabah Al-Ansori atas rasa bersalah terhadap Nabi telah mengikat dirinya sendiri di pohon hingga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang membuka ikatan tersebut. Berikutnya adalah Tiang Aisyah radhiyallahu anhu. Pada suatu saat dia dipanggil Qurrah Ustuwa Anah. Siti Aisyah radhiyallahu anhu melaporkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, jika orang tahu keberkahannya mengenai tempat itu, di masjid ini, mereka akan berduyun-duyun ke arah atau tempat itu dengan cara apa saja untuk berdoa di sana. Selanjutnya adalah Tiang Muhalakoh, Perfume Column. Lokasi ini adalah tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memberi khutbah. Apabila para sahabat menyediakan mimbar dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakannya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya mendengar suara tangisan dari tempat ini karena tempat tersebut tidak digunakan lagi. Terdapat lubang teralis pembatas makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lubang ini disediakan untuk melihat makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Terdapat 3 lubang dalam teralis besi ini. Lubang dengan bingkai paling besar sebelah kiri adalah lubang lurus sejajar dengan kepala makam Rasulullah. Sedangkan lubang tengah sejajar dengan kepala makam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan lubang sebelah kanan lurus sejajar dengan kepala makam Sayyidina Umar bin Khattab. Assalamualaikum ya Rasulullah. Duyuf Rahman, jamaah umroh Al-Haram yang dirahmati Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak.